Perkenalkan, nama saya Dara Yundira Hanif, NPM 1941, Tek QS 4A. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan dari Bandara Kuala Namu. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang Bandara Kuala Namu, marilah kita mencari tahu apa arti dari bandara tersebut. Pengertian bandara, bandar udara, adalah suatu tempat di darat, di laut, atau di air, di mana pesawat udara dapat mendarat, menurunkan, atau mengangkut penumpang dan barang, perbaikan atau pemeliharaan juga pengiriman bahan bakar dan kegiatan lainnya. Menurut Hasan Sadili, secara umum suatu bandar udara harus mampu melayani aktivitas perhubungan udara sesuai jam operasi, dengan menjamin keselamatan penerbangan, kelancaran dan keteraturan penerbangan. Kegiatan angkutan udara dalam negeri dalam kurung domestik seluruhnya dilakukan oleh perusahaan penerbangan nasional, perusahaan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk penerbangan luar negeri internasional dilakukan oleh perusahaan dan penerbangan asing, yaitu dari perusahaan penerbangan nasional yang berada di luar negeri. Spesifikasi dari Bandara Kuala Namu sendiri adalah namanya adalah Bandara Kuala Namu, lokasi Jalan Bandara Kuala Namu, PS 6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tipe Bandara Kuala Namu memiliki panjang landasan dalam kurung runway 3.750 x 60 meter dan mampu dilandasi pesawat berbadan lebar sekelas Boeing tipe B747 400. Bahkan ke depannya direncanakan bandara ini mampu menampung pesawat sekelas Airbus A380. Bandara yang ditunjang dengan luas terminal penumpang 11.008. Spesifikasi Bandara Kuala Namu sendiri adalah namanya Bandara Kuala Namu, lokasi Jalan Bandara Kuala Namu, PS 6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tipe Bandara Kuala Namu memiliki panjang landasan runway 3.750 x 60 meter yang mampu dilandasi pesawat berbadan lebar sekelas Boeing tipe B747-400. Bahkan ke depannya direncanakan bandara ini mampu menampung pesawat sekelas Airbus A380. Bandara yang ditunjang dengan luas terminal penumpang 118.930 meter persegi. Panjang bandara yang ditunjang dengan luas terminal penumpang 118.930 meter persegi. Panjang bandara yang ditunjang dengan luas terminal penumpang Panjang bandara yang ditunjang dengan luas terminal penumpang 118.930 meter persegi. Lebarnya 3.750 x 60 meter. Fungsi fokus utama dari bandara adalah bandara komersil. Marilah kita masuk dalam latar belakang pembangunan. Pemindahan bandara ke Kuala Namu telah direncanakan sejak tahun 1992 dalam kunjungan kerja ke Medan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Azwar Anas, berkata bahwa demi keselamatan penerbangan bandara akan dipindah ke luar kota. Persiapan pembangunan diawali pada 1 Agustus 1997, namun krisis moneter yang dimulai pada tahun yang sama kemudian memaksa rencana pembangunan ditunda. Sejak saat itu, kabar mengenai bandara ini jarang terdengar lagi, hingga kecelakaan pesawat Mandala Airlines terjadi pada 5 September 2005. Kecelakaan ini menewaskan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin, dan juga menyebabkan beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah Bandara Kuala Namu tewas akibat letak bandara yang terlalu dekat dengan pemukiman. Hal ini menyebabkan munculnya kembali seruan agar bandara udara di Medan segera dipindah ke tempatkan yang lebih sesuai. Selain itu, kapasitas Polonia yang telah melebihi batasnya juga merupakan salah satu faktor direncanakan pemindahan bandara.
Bandara ini diresmikan operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian pembangunan beberapa bandara di Pulau Sumatera. Objek kriteria desain arsitektur dari bandara baru tersebut yang terdiri dari area terminal dan area komersial harus didukung oleh penerapan konten ornamen lokal yang diterapkan pada elemen arsitektur sebagai penanda keberadaan bandara tersebut berada dan menyesuaikan dengan ambience desain arsitektur bandara baru tersebut. Tersedianya berbagai fasilitas servis yang baik bagi kenyamanan penumpang atau non-penumpang. Konsep City Mall, keberadaan area konsesi yang terbesar baik di area boarding dan terminal membuat terbatasnya akses penunjang non-penumpang dan memanfaatkan keberadaan retail shop sehingga perlu kriteria tenan yang memenuhi persyaratan dapat berada di area yang hanya bisa dijangkau oleh penumpang atau non-penumpang. Desain flow sirkulasi penumpang dan non-penumpang bandara menjadi hal yang harus diperhatikan supaya nyaman pengunjung penumpang. Pembagian zona fasilitas yang meliputi zona retail, zona duty free, dan zona lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nofrialdi, NPM 1951, kelas 4A. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yakni adalah objek kriteria desain arsitektur. Dari bandara baru tersebut, yang terdiri dari area terminal dan area komersial harus didukung oleh penerapan konten ornamen lokal yang diterapkan pada elemen arsitektur sebagai penanda keberadaan bandara tersebut berada yang menyesuaikan dengan ambience desain arsitektur bandara tersebut. Tersedianya berbagai fasilitas servis yang baik bagi kenyamanan penumpang dan konsep City Mall, keberadaan area konsesi yang tersebar baik di area boarding dan terminal membuat terbatasnya akses pengunjung non-penumpang dalam memanfaatkan keberadaan retail yang hanya bisa dijangkau oleh pengunjung dan calon penumpang. Desain flow sirkulasi penumpang dan non-penumpang pada bandara menjadi hal yang harus diperhatikan supaya membuat kenyamanan para penumpang dan pengunjung. Pembagian zona pada fasilitas komersial bandara meliputi zona food and beverage, zona retail, zona duty free, dan zona lainnya. Zona cheap language, zona area. Zona tersebut merupakan fasilitas komersial yang disewakan kepada para tenants. Untuk pemilihan kriteria, tenan pun memiliki standarisasi yang diwajibkan oleh pengelola bandara agar aspek kenyamanan pengunjung tetap terjaga. Bagan 1. Bagan desain kriteria fasilitas bandara atau dokumen konsep proyek penulis. Secara visual, tujuan konsep desain fasilitas komersial sebuah bandara bertarif internasional adalah untuk merancang area konvensional yang memiliki gaya desain yang mencerminkan karakter konten nuansa lokal, sikap dan lingkungan, dan juga mencerminkan konsep ruang terpadu yang dinamis. A. Konsep desain dari fasilitas komersial bandara tersebut. B. Perencanaan, tata ruang, dan desain layout secara flow activity memberikan tingkat kenyamanan bagi para pengunjung. C. Kriteria bandara harus sesuai agar dapat selaras dengan konsep desain fasilitas komersial yang kontribusi terhadap tampilan visual ekonomi, kekuatan negara atau daerah bandara itu berada. Dan berikutnya adalah untuk metode pelaksanaan pembangunan. Terbagi beberapa pekerjaan seperti pekerjaan persiapan,
sewa tanah pada masyarakat untuk pembuatan base camp, kantor kerja, barak, karyawan, gudang, dan lain-lain. Persiapan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah semua peralatan tersebut dimobilisasi atau diangkut menuju site atau lokasi kerja atau tempat proyek berlangsung. Dilakukan dengan menggunakan LCT atau ponton dan sebagian peralatan dengan self-loader atau trailer. Pekerjaan papan nama proyek. Papan nama proyek digunakan sebagai identitas atau informasi mengenai proyek. Papan nama dibuat 2 buah dan ditempatkan pada awal dan akhir proyek. Papan nama tersebut dari plywood atau kayu kaso dengan pondasi adukan semen, pasir, dan split. Persiapan bahan material yang diperlukan. Material atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan pekerjaan bandara, seg pile, pelat besi, dan kayu atau paku. Berikutnya adalah pekerjaan mobilisasi. Kegiatan mobilisasi mencakup pekerjaan pengangkutan peralatan konstruksi sesuai dengan daftar peralatan yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek. Alat-alat yang berasal dari luar pulau maupun dalam pulau diangkut menggunakan tronton dan ponton ke lokasi pekerjaan. Mobilisasi juga meliputi demobilisasi dari tempat kerja oleh kontraktor pada akhir kontrak. Kontraktor harus menyerahkan program mobilisasi kepada konsultan pengawas untuk diperiksa dan kemudian diajukan kepada pemimpin proyek untuk disetujui akan dinyatakannya sebuah proyek tersebut sebelum tanggal permulaan berlakunya kontrak. Dan berikutnya adalah mobilisasi fasilitas kontraktor yang terdiri dari base camp. Pembuatan base camp kerja dibuat di sekitar lokasi kerja, di mana konstruksi yang digunakan adalah dari kayu kelas 2 dan penutup seng baja berlapis 0,30, lantai berupa perabot beton dilengkapi dengan pintu dan jendela. Kemudian kantor. Pembuatan kantor kerja dibuat di sekitar lokasi kerja, di mana konstruksi yang digunakan adalah juga menggunakan konstruksi kayu kelas 2 dan penutup atap seng baja. Kantor tersebut dibuat sebagai tempat membuat laporan dan kelengkapan administrasi proyek selama proyek berlangsung ataupun dialihkan dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan sebagai kantor sementara pelaksanaan pekerja. Dan berikutnya adalah gudang dan lain-lain. Pembuatan gudang dan lain-lain dibuat di sekitar lokasi kerja, di mana konstruksi yang digunakan adalah konstruksi dari kayu dan penutup atap seng baja. Gudang dan lain-lain dibuat sebagai tempat penyimpanan material dan peralatan kerja dan juga sebagai fasilitas penunjang pekerjaan selama pekerjaan dikerjakan. Berikut adalah kegiatan lain. 1. Komunikasi lapangan. Alat komunikasi lapangan perlu disiapkan untuk kelancaran pekerjaan dan komunikasi terhadap pelaksana lapangan dan penyedia jasa. 2. Absolute drawing. Pembuatan as-built drawing dibuat setelah pekerjaan selesai. Pembuatan tersebut dibuat berdasarkan hasil pengukuran akhir dan sebagai laporan gambar terakhir kepada penyedia jasa bahwa pekerjaan telah selesai. Dan persiapan keselamatan kerja dan lalu lintas. 1. Penyedia jasa menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi berlangsung. 2. Buat rencana kerja manajemen lalu lintas sesuai skedul pekerjaan dan dikoordinasikan seluruh personil yang terkait. 3. Kelompok kerja pengatur lalu lintas selama konstruksi menggunakan tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift. 4. Pengalihan arus lalu lintas harus izin PPK dan pihak terkait. 5. Semua rambu lalu lintas harus jelas dan terbaca oleh pengguna jalan.
Galian untuk dan berikutnya adalah galian untuk selokan dan drainase. Sebelum melaksanakan galian selokan dan drainase, perlu dilakukan pengukuran guna penentukan patok dan titik elevasi, serta arah galian selokan, drainase, dan saluran. Air galian untuk selokan dan saluran air dilaksanakan sepanjang sisi jalan yang dikerjakan. Penggalian dilakukan dengan cara mekanik atau menggunakan alat berat seperti ekskavator, menggali selokan dan saluran air sesuai dengan gambar rencana atau sesuai petunjuk konsultan. Dan lokasi pembuangan hasil galian ditunjukkan oleh direksi lapangan. Seluruh bahan galian dibuang dan diratakan agar tidak terjadi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurnia Putra, MPM 19043. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Bagi bagian sistem udara, pertama landing movement merupakan area utama dari bandara yang terdiri dari runway, taxiway, dan apron. Terminal area merupakan fasilitas pelayanan penumpang, penanganan barang pengiriman, serta administrasi bandara. Terminal traffic control merupakan fasilitas pengatur lalu lintas udara seperti radar dan navigasi. Apron, pelantaran pesawat, adalah bagian dari bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang. Pelantaran pesawat digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang. Pelantaran pesawat berada pada sisi udara, yang langsung bersinggungan dengan bangunan terminal dan juga dihubungkan dengan jalan raya yang menuju ke landas pacu. Runway adalah satu daerah yang persegi panjang ditentukan pada bandara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Landasan pacu runway merupakan titik perpindahan pergerakan transportasi udara sangat penting pada bandara atau sebagai elemen penting infrastruktur bandar udara. Taxiway adalah sebuah sila yang digunakan untuk menunjukkan jalan yang menghubungkan landasan pacu dengan hanggar, terminal, apron, dan fasilitas lainnya. Tugas dan fungsi staf pada konsultan. Pertama, tim leader. Tim leader dalam konsultan tersebut memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, memonitoring hasil pekerjaan yang dilakukan chef bawahnya. B. Bertanggung jawab dalam mencapai target pengerjaan. C. Mengatur semua aktivitas tim agar mencapai RKS dapat terlaksana. D. Memberi laporan pekerjaan kepada angkasa pur owner setiap minggunya atau bulan. 2. Drafter. Drafter atau pembuat gambar rencana tugasnya sebagai berikut. A. Menyesuaikan gambar perencana dengan kondisi nyata di lapangan. B. Menjelaskan kepada surveyor dari pihak kontraktor. 3. Ahli struktur. Ahli struktur bertugas sebagai berikut. Pertama, memperlihatkan setiap prosedur pemancangan. B. Menyiapkan data teknik untuk penyusunan teknis di lapangan. C. Melakukan persiapan konstruksi di lapangan sesuai gambar rencana. D. Melaporkan hasil pekerjaan di lapangan kepada tim leader. 4. Ahli pavement tugasnya sebagai berikut. A. Mengecek kesiapan subbase yang akan dibuat land country. B. Memberi petunjuk teknis kepada para pekerja terkait dengan pelaksanaan di lapangan. C. Kebutuhan material yang di lapangan. 5. Quantity surveyor dari konsultan adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam perhitungan volume, penilaian pekerja konstruksi, administrasi kontrak. Untuk peran quantity surveyor dalam proyek secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya pembangunan atau proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang ditetapkan oleh pemilik proyek.
B. Menangani aspek legal pelaksanaan proyek. C. Membantu pekerjaan kontraktor sebagai estimator atau manajer kontrak. 6. Site Inspektor Sipil. Site Inspektor Sipil bagian dari petugas yang bertugas sebagai membantu Chief Inspector mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak. B. Bertanggung jawab penuh terhadap Chief Inspector untuk mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor. C. Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberi izin pelaksanaan pekerja kontraktor. D. Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis. E. Berhak menerima dan menolak hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan spesifikasi teknis. F. Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan bekerja terdiri dari cuaca, material yang akan datang, perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan telah diselesaikan, pengukuran di lapangan, dan kejadian khusus. G. Memeriksa gambar terlaksana. A. Membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja, dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambang. Teknisi laboratorium dari konsultan adalah praktisi yang menangani pekerjaan tes pada komponen struktur yang memerlukan pengujian untuk memenuhi syarat yang ditetapkan. Secara garis besar, tugas dari teknisi laboratorium adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk pengujian yang dilakukan. B. Melakukan pengujian terhadap komponen struktur yang membutuhkan pengujian. C. Mencatat hasil uji dan real aktual sesuai dengan tanggal dan waktu pengujian. D. Melaporkan hasil uji yang telah dilakukan kepada pihak kontraktor dan owner. Tugas tas pada kontraktor. Pertama, proyek manajer. Proyek manajer harus memiliki sel sebagai berikut. Proyek manajer juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dalam hal tugas dan kebutuhan individual. B. Proyek manajer juga harus bisa menguasai situasi yang penuh dengan tekanan agar proyek yang ditangani tidak mengalami konflik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Quality Control. Quality Control tugas sebagai berikut. A. Melakukan serangkaian tes dan pengujian terhadap material dengan pihak kontraktor bersama dengan konsultan pengawas dan owner, dengan tujuan menilai kelayakan dari material yang bersangkutan. B. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. C. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak pelaksana, subkontraktor, atau mandor jika dalam pekerjaan di lapangan terjadi penyimpangan sehingga mutu dari hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. 3. Site Engineer Manager. Site Engineering Manager tugas sebagai berikut. A. Menyampaikan arahan kepada tim pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan, memberikan masukan dan rekomendasi secara detail atas ulasan desain termasuk data pendukung yang dibutuhkan, mendukung tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan kontraktor. Hal ini mencakup pengendalian pemenuhan waktu rencana pelaksanaan. C. Memberikan solusi kepada tim di lapangan untuk permasalahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan teknis maupun administrasi dalam proyek. 4. Site Operation Manager. Site Operation Manager tugasnya sebagai berikut. A. Mengatur pelaksanaan pekerjaan di lapangan. B. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontraktor yang disepakati dengan pihak owner. C. Menjadi penggerak bagi tim pelaksana sehingga tim dapat bekerja secara efisien dan efektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. D. Menerapkan rencana pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan tujuan mengendalikan pekerjaan di lapangan. 5. General Superintendent.
Tugasnya sebagai berikut. A. Menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan proyek di awal hingga selesai. Menggerakkan tenaga pelaksana, memotivasi untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan tugasnya masing-masing. C. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 6. Surveyor. Surveyor memiliki tugas sebagai berikut. A. Melakukan survei dan pengukuran di lapangan antara lain pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan serta membuat gambar data-data lapangan. B. Mencatat dan mengevaluasi hasil survei dan pengukuran di lapangan dengan tujuan menghindari kesalahan dalam pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi serta memberikan solusi pencegahannya. C. Mengawasi survei di lapangan dengan tujuan memastikan pengukuran dilakukan dengan prosedur yang benar dan menjamin keperluan peninjauan desain atau detail desain. D. Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan evaluasi sesuai dengan gambar rencana. E. Membuat laporan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kepada kepala proyek. Metode pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah dan pemadatan tanah. Pekerjaan ini bertujuan untuk menyesuaikan tanah yang semula merupakan tanah rawa menjadi tanah dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan memenuhi standar untuk pembangunan sebuah bandara internasional. Kondisi tanah harus memenuhi syarat dan daya dukung untuk konstruksi di atasnya. Pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah terdiri dari 1. Persiapan. Pada proses persiapan mencakup pengukuran lahan, pembuatan gambar kerja, perizinan proyek, dan pembersihan lahan. 2. Pekerjaan galian awal. Dilakukan pekerjaan galian dengan kedalaman 80 cm menggunakan ekskavator dengan tujuan membuang tanah rawa. Pekerjaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kapasitas dari peralatan dan tenaga kerja. 3. Peringanan lahan dari genangan air rawa. Proses ini dilakukan dengan cara menggunakan pompa air. 4. Pemasangan lapisan geotekstil. Pemasangan geotekstil ini bertujuan untuk memberikan perkuatan tanah lunak. 5. Pemesanan dan pendatangan material untuk urugan. Material tanah urugan yang digunakan pada proyek ini dipesan menyesuaikan dengan spesifikasi yang sudah memenuhi syarat. 6. Penghamparan material tanah urugan. Penghamparan material tanah urugan merupakan bentuk jalan akses untuk ekskavator untuk melaksanakan pekerjaan galian di area selanjutnya. Penghamparan dilakukan dengan 4 tahap secara berurutan, dari layer sampai layer 4 dengan ketinggian pada setiap layer 20 cm, kemudian dilakukan pemadatan. Umum. Metodologi pelaksanaan layanan jasa konstruksi teknis pekerjaan pelapisan landasan pacu dengan hot mix, mengacu pada pemahaman dan apresiasi terhadap kerangka acuan kerja (KAK) dan berita acara penjelasan pekerjaan (engineering). Untuk paket pekerjaan tersebut di atas, orientasi pokok dalam penyusunan metodologi ini adalah tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan teknis pelapisan landasan pacu secara memuaskan. Metodologi ini disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan umum, pendekatan teknis, dan administrasi, serta pendekatan profesional. Pendekatan tersebut akan menjadi kerangka dasar dari penyusun program kerja secara terperinci, khususnya yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pendekatan teknis dan administrasi. Pendekatan teknis dan administrasi yang dimaksud adalah pendekatan terhadap semua aspek teknis dan administrasi yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan di lapangan. Pendekatan ini akan menunjukkan pemahaman mengenai aspek teknis dan administrasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pendekatan secara teknis. Prinsip-prinsip keteknikan yang akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah pedoman-pedoman teknik yang bisa dipakai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Pedoman yang dimaksud adalah semua produk yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan yang relevan dengan tema pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan,
yang tentunya akan mengacu pada dokumen kontrak. Prinsip keteknikan dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang akan diaplikasikan pada dasarnya merupakan alat bantu agar pengelolaan pembangunan dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan. Alat bantu tersebut adalah sarana dan bukan tujuan yang akan dicapai, dan hasil pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sangat tergantung kepada komitmen para pelaksana di lapangan untuk melaksanakannya. Ukuran dasar keberhasilan suatu pembangunan adalah menyangkut mutu, sehingga aplikasi keteknikan dapat dikatakan sebagai quality assurance. Bagian ini merupakan catatan penting mengenai landasan pelaksanaan program, mulai dari tahap awal pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan. Administrasi pelaksanaan program secara umum terdiri dari administrasi teknik, keuangan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan di lapangan akan menerapkan prinsip-prinsip administrasi sebagai berikut: menggunakan format-format standar yang sudah ada, menggunakan format sederhana namun informatif. Semua informatif penting yang dibutuhkan dapat dicatat, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan maupun oleh penerima laporan. Sistem laporan yang jelas dan berjenjang serta tidak overlapping. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengawasan akan melakukan kegiatan pengendalian dalam lingkup kerja secara cepat, tepat, praktis, dan efisien. Kegiatan pengendalian ini meliput sasaran, target, dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Metodologi pelaksanaan pekerjaan. Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang diajukan ini merupakan penjabaran secara lebih konkret terhadap bidang kerja jasa pengawas. Metode ini meliputi pembahasan mengenai prosedur umum pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknik, pekerjaan pelapisan apron dan taxiway secara keseluruhan, maupun prosedur pelaksanaan kegiatan ini bagian pekerjaan, termasuk di dalamnya uraian sistem informasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan. Sewa direksiket. Kontraktor menyewa gedung yang ada di lingkungan bandara dijadikan direksiket dengan persetujuan KPA Bandara Udara Kuala Namu, Medan. Masa mobilisasi. Pada masa mobilisasi ini akan melakukan mobilisasi personil dan peralatan yang akan terlibat dalam pelaksanaan fisik pekerjaan. Juga sudah harus mulai mengadakan checking terhadap schedule mobilisasi, mempersiapkan atau menyediakan peralatan kerja dalam keadaan baik dan siap pakai, serta cukup sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Realisasi mobilisasi peralatan, personil serta kantor direksiket, pembuatan sub drawing, terutama penampang memanjang dan melintang dahulu, mulai meneliti bahan-bahan yang akan dipakai, serta mengadakan job mix beton, hot mix atau agregat base menurut spesifikasi yang ada. D. Administrasi dan dokumentasi dan pas masuk. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan diaktualisasikan dalam bentuk foto 0% sampai 100%, serta laporan pekerjaan 0% sampai 100%, masing-masing sebanyak 5 rangkap. Dan untuk pas masuk, kontraktor pelaksanaan harus memasukkan daftar peralatan dan personil kepada PPK sebagai acuan untuk menghitung besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh kontraktor. Pengukuran awal dan akhir profil berdasarkan data-data benchmark, patok-patok bantu, dan gambar-gambar kontrak yang telah disediakan penyedia jasa dan konsultan pengawas, maka diadakan penelusuran dan pengukuran kembali kepada seluruh area kerja. Pengukuran terdiri dari pengukuran melintang dan memanjang. Setiap 20 meter akan dibuat potongan melintang dengan beberapa titik pengamatan yang mencakup elevasi, jalan inspeksi, dan titik-titik lain yang diperlukan. Pengukuran akan dilakukan dengan menggunakan 2 tim pengukuran, dengan menggunakan 2 set alat terdiri dari 2 unit lengkap waterpass dan 1 set lengkap theodolit yang telah dikalibrasi. Setiap melaksanakan pengukuran selalu didampingi konsultan. Pekerjaan pelapisan dan turning area. Pada masa pelaksanaan pekerjaan fisik, ada beberapa pokok pengawasan dan pengendalian yang dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut.
Pengawasan dan pengendalian kualitas mutu pekerjaan. Dalam pengawasan kualitas ini, penyimpangan dalam hal ini masih cukup tinggi. Pengendalian mutu yang dimaksud adalah untuk mendapatkan hasil penentuan sumber bahan pelaksanaan pekerjaan fisik yang awet, tahan lama, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan usia atau umur pelayanan. Pencapaian mutu hasil pekerjaan yang optimal akan ditempuh melalui pengendalian mutu bahan atau material dan metode cara pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan pengendalian mutu direalisasikan melalui kontrol kualitas sesuai dengan setiap tahapan dalam pelaksanaan. Direksi KIT, kontraktor menyewa gedung yang ada di lingkungan bandara dijadikan direksi KIT dengan persetujuan KPA Bandara Kuala Namu, Medan. Masa mobilisasi pada mobilisasi ini akan melakukan mobilisasi personil dan peralatan yang akan terlibat dalam pelaksanaan fisik pekerjaan. Dalam pekerjaan pembersihan terdiri dari pembersihan segala macam tumbuh-tumbuhan, tanaman lain yang tumbuh di atas permukaan, landasan pacu, dan bahan-bahan lain yang mengganggu dan termasuk pencabutan akar-akar, sisa-sisa konstruksi dan sisa-sisa material dari pekerjaan pembersihannya, satu dan lainnya sehubung dengan persiapan pelaksanaan pekerjaan berikutnya, kecuali bila direksi menentukan lain. Pelaksanaan. Pekerjaan pembersihan dilakukan di bawah pengawasan direksi atau wakil yang ditunjuk oleh pekerjaan. Pembersihan dapat juga terbatas sampai pemotongan rumput serta di pinggir landasan pacu apabila memang direksi menentukan demikian. Dapat dimengerti bahwa daerah di mana pinggiran landasan pacu existing, pekerjaan pembersihan tidak dilakukan menurut lebar jalur tersebut, akan tetapi terbatas pada permukaan landasan pacu dan bagian lainnya seperti yang ditentukan oleh direksi. Pada landasan pacu yang terletak di daerah galian, semua tunggul-tunggul kayu dan akar-akar pohon atau rumput harus dibersihkan sampai kedalaman yang kurang dari 15 cm di bawah permukaan konstruksi landasan pacu. Pada daerah pelapisan di mana lapisan hot mix atas dan atau material-material yang tidak diinginkan harus dibongkar atau harus dipadatkan, semua tunggul-tunggul kayu serta akar-akarnya harus dibersihkan sampai pada kedalaman paling tidak 15 cm di bawah lapisan hot mix. Pekerjaan pelapisan dan turning area. Pekerjaan track coat AC 60-70 1,5 kg meter persegi. Urutan. Pelaksanaan. Pengajuan contoh bahan kepada konsultan pengawas dan penyedia jasa pembuatan job mix, desain, dan pengujian proporsi campuran antara aspal dan bahan pengencernya. Yang harus dilakukan adalah pencampuran antara aspal dan kerosin harus sesuai dengan spesifikasi dengan proporsi yang benar. Pembersihan lokasi dengan disemprot dengan air kompresor. Penyemprotan material prime coat atau track coat dengan kadar per meter persegi sesuai petunjuk konsultan pengawas dan penyedia jasa. Pelindungan lokasi yang sudah di track coat. Pekerjaan aspal beton. Persiapan sebelum pelaksanaan kontraktor akan menyerahkan sebagai berikut. Contoh, dari seluruh bahan yang disetujui konsultan pengawas dan penyedia jasa, setiap bahan aspal yang diusulkan dilengkapi dengan asal sumbernya. Data pengujian. Laporan tertulis yang meliputi yang menjelaskan sifat-sifat hasil pengujian dari seluruh bahan. Pemasokan aspal curah beserta sifat-sifat bahan. Rumus pembandingan dan data pengujian yang mendukungnya, pengukuran pengujian. Kepadatan dari campuran yang dihamparkan, data pengujian laboratorium dan lapangan. Bahan agregat harus terdiri dari batu pecah, abu batu, atau bahan butiran lain yang mempunyai sifat dan kualitas
sama serta memenuhi syarat. Bahan PVC filler terdiri dari debu, batu, atau semen dan harus bebas dari benda-benda yang harus dibuang. Filler berisi ukuran partikel yang 100% lolos saringan 0,6 mm dan tidak kurang dari 75% atas dasar berat partikel yang lolos saringan 0,075 mm. Agregat kasar terdiri dari pecahan batu yang bersih, keras, awet, tidak terlalu rata, tidak pipih, tidak memanjang, dan bebas dari kotoran atau bahan lainnya. Agregat terdiri dari pecahan batu dan pasir yang bersih, keras, bebas dari lampung atau bahan lainnya. Bahan aspal harus dari jenis aspal ESO PEN 60/70 yang dilengkapi dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang memenuhi ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudin, BM 1948. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Rajim. Sumber pasokan. Persetujuan sumber pemasokan agregat, aspal, dan bahan pengisi harus disetujui terlebih dahulu oleh direksi sebelum pengiriman bahan. Setiap jenis bahan harus diserahkan seperti yang diperuntukkan konsultan pengawas dan pengguna jasa, paling sedikit 60 hari sebelum usulan dimulainya pengerjaan pengaspalan. Bahan penyatu dan anti pengepasan ditambahkan ke bahan aspal sesuai dengan persetujuan dari konsultan pengawas dan pengguna jasa. Pembuatan dan produksi campuran aspal panas. Penyiapan aspal. Bahan aspal dipanaskan dengan temperatur 145 sampai 165 derajat Celcius di dalam suatu tangki, dilakukan selama 3 sampai 4 jam sebelum memulai produksi penyiapan agregat. Setiap fraksi agregat harus disalurkan ke instalasi penyampur aspal melalui pemasok penampung dingin yang terpisah. Agregat dikeringkan dan dipanaskan pada alat pengiring. Temperatur agregat tidak melampaui 15 derajat Celcius. Di atas temperatur bahan aspal antara 155 sampai 175 derajat Celcius. Bila diperlukan bahan pengisi filter untuk memenuhi gradasi yang disyaratkan, maka bahan pengisi ditakar terpisah. Penyiapan campuran. Berat setiap fraksi agregat harus sesuai dengan job mix formula. Seluruh agregat kering dicampur terlebih dahulu, kemudian baru sejumlah aspal yang tepat ditambahkan ke dalam agregat. Waktu pencampuran antara 45 sampai 60 detik. Temperatur campuran saat keluar dari alat pencampur antara 145 sampai 155 derajat Celcius, tidak boleh lebih dari 160 derajat Celcius. Penyiapan campuran berat setiap fraksi agregat harus sesuai dengan job mix formula. Seluruh agregat kering dicampur terlebih dahulu, kemudian baru sejumlah aspal yang tepat ditambahkan ke dalam agregat. Waktu penyemprotan antara 45 sampai 60 detik. Temperatur campuran saat keluar dari alat pencampur antara 145 sampai 155 derajat Celcius dan tidak boleh lebih dari 160 derajat Celcius. Pengangkutan ke lokasi pekerjaan. Pencampuran aspal panas diangkut ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan dump truck. Temperatur campuran aspal panas saat dituang ke dump truck antara 135 sampai 155 derajat Celcius. Setiap truk yang telah dimuati harus ditimbang, dicatat berat kotor, berat kosong, dan berat bersih. Penghamparan campuran. Sebelum memasang lapis AC, permukaan ATB harus kering dan dibersihkan dari semua batu serta bahan-bahan lain yang harus dibuang dan harus ditabur dengan prime coat
pada suatu tingkat pemakaian 1,4 kg atau meter kubik. AC harus dilaburkan dengan tekot yang disemprotkan dengan tingkat pemakaian 0,0 kg atau meter kubik. Lapis resap pengangkut atau lapis perekat harus diterapkan sesuai dengan persyarat yang ditentukan. Temperatur pemasukan di alat penghampar antara 120 sampai 150 derajat Celcius. Sebelum memulai penghamparan, sepatu alat penghampar harus dipasangkan. Campuran aspal harus dihamparkan dan diratakan sesuai dengan kelandaian elevasi serta bentuk penampang melintang yang disyaratkan. Penampang alat penghampar tidak boleh dikosongkan, tetapi temperatur sisa campuran aspal harus dijaga. Dengan kecepatan penghamparan harus sesuai pengujian lapangan dan disetujui oleh konsultan pengawasan pengguna jasa. Pemadatan campuran aspal. Pemadatan dilakukan dengan cara penggilasan yang terdiri dari 3 tahap yang berbeda, yaitu penggilasan awal bertujuan untuk mengatur atau mengarahkan butiran-butiran bahan yang dipadatkan pada posisi yang cukup baik dan membentuk permukaan lapisan sesuai dengan yang disyaratkan. Alat yang digunakan pemadat roda bola, pemadat roda baja tanpa penggetar. Temperatur pemadatan 110 sampai 125 derajat Celcius dan dilakukan 1 sampai 10 menit setelah penghamparan. Penggilasan kedua bertujuan untuk meningkatkan pemadatan yang telah dicapai pada penghasilan awal dan memperkokoh bentuk permukaan lapisan yang dipadatkan. Alat yang digunakan pemadat roda karet. Temperatur pemadatan 95 sampai 110 derajat Celcius dan dilakukan 10 sampai 20 menit setelah penghamparan. Penghasilan akhir bertujuan untuk mendapatkan permukaan lapisan yang dipadatkan. Alat yang digunakan pemadatan roda baja tanpa penggetar. Temperatur pemadatan 85 sampai 95 derajat Celcius dan dilakukan 20 sampai 45 menit setelah penghamparan. Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapis merata padat yang awet, pondasi atau lapisan atas pelindung aspal beton yang terdiri dari agregat dan material aspal dicampur di pusat pencampur, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas lapis pondasi atau permukaan apron dan taxiway yang telah disiapkan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi bentuk sesuai gambar dalam hal ketinggian penampang memanjang dan melintangnya atau sesuai dengan diperintahkan direksi teknik. Beberapa campuran dirancang menggunakan prosedur khusus untuk menjamin bahwa asumsi rancangan yang berkencan dengan kadar bitumen efektif minimum, rongga udara, stabilitas, fleksibilitas, dan ketebalan film aspal benar-benar terpenuhi. 3. Pekerjaan marking. Pengecatan marking. Pekerjaan pengecatan marking dilaksanakan pada permukaan perkerasan landasan pacu yang sudah bersih, kering, dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Pekerjaan marking dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi, dan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi. Dengan hasil yang dapat diterima direksi pekerjaan, mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 mm untuk
cat bukan termoplastik dan tebal minimum 1,50 mm. Untuk cat termoplastik belum termasuk butiran kaca glass bead yang juga ditaburkan secara mekanis dengan garis tepi yang bersih, tidak bergerigi pada lebar rancangan yang sesuai. Bila mana tidak disediakan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 sampai 218 derajat Celcius. Butiran kaca glass bead ditaburkan di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat. Butiran kaca glass bead harus ditaburkan dengan kadar 450 gram meter kubik untuk semua jenis cat, baik untuk bukan termoplastik maupun termoplastik. Bahan aspal harus dari jenis aspal ESO PEN 60/70 yang dilengkapi dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium pengambilan contoh bahan aspal, dan tiap truk tangki harus dilaksanakan pada bagian atas, tengah, dan bawah. Bahan aspal di dalam truk tangki tidak boleh dialirkan ke dalam tangki penyimpanan sebelum hasil pengujian contoh pertama tersebut memenuhi ketentuan dan spesifikasi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.